Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Rektor yang saya hormati, seluruh jajaran Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Sivitas Akademika UIN, Syarif Hidayatullah, para senior, para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, 2 kali saya ke sini. Yang pertama waktu ke sini pakai dasi pramuka, karena hari pramuka. Jadi mau idul saya di sini pertama itu pakai daster, ya pakai apa? Apa namanya kalau ini? Pakai asduk, pakai daster, pakai asduk pramuka sebelum corona. Dan alhamdulillah sekarang pas halal bihalal. Tapi sebelum saya membicarakan sesuatu yang ada di dalam teks di situ, mungkin ada satu yang harus kita ingatkan secara bersama-sama, bahwa seluruh UIN atau IAIN di Indonesia itu menggunakan nama wali atau yang dikenal dengan Wali Songo, yang kebetulan ini adalah Syarif Hidayatullah Sunan Cirebon. Itu selalu mengingatkan kita bahwa mau UIN, mau pesantren, itu punya keyakinan yang sama bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu para wali. Ini satu yang, jadi para wali. Jadi ada 2 perspektif, ada yang saudagar, ada yang wali. Nah, ketika IAIN atau UIN sekarang menggunakan nama wali, sesungguhnya sama dengan keyakinan orang pesantren, bahwa yang menyebarkan Islam itu para wali. Berarti baik UIN maupun pesantren sampai pada satu keyakinan adalah apa? Meneruskan perjuangan para wali. Yang sekarang banyak ribut digugat, wali itu apa? Siapa wali? Wong buktinya nggak ada, bukunya mana, teksnya mana? Sekarang kan banyak itu. Yang ahli historiografi pasti mempersoalkan itu. Akan tetapi ya ini sebuah keyakinan bahwa yang menyebarkan Islam bahwa pertama itu memang para wali. Karena secara tekstual tertulis sebelum Islam itu agamanya Hindu. Jadi secara tekstual tertulis oleh para ilmuwan bahwa agama sebelum Islam adalah Hindu. Hindu yang boleh ngomong agama itu Brahmana, kasta tertinggi. Kesatria nggak boleh, Wisya nggak boleh, Sudra apalagi. Nah, Sudra itu isinya petani sama pedagang. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar atau pedagang, itu pasti ditolak. Karena pedagang itu Sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Nah, yang bisa mengimbangi Brahmana itu ya wali. Brahmana punya cakti atau yang namanya sakti, itu cakti, kemampuan yang adikodrati, kholiqul ada. Nah, wali punya karomah. Makanya cerita tentang wali itu adalah cerita tentang kesaktian yang biasanya sama anak IAIN digugat. Mosok cerita wali itu tentang kesaktian? Ya memang wali harus sakti. Kenapa tidak ada cerita tentang membangun peradaban dasar? Ya nggak perlu kan, wali datang kok bangun peradaban ngapain? Wong Nusantara itu sudah berperadaban. Negara-negara besar sudah terbentuk di sini. Sistem ekonomi sudah terbentuk, sistem peradaban sudah terbentuk. Jadi nggak perlu lagi bangsa ini diajarkan cara dasar menjadi manusia. Beradab itu ini sudah udah selesai oleh bangsa ini sendiri. Universitas terbesar sudah ada Nalanda. Kalau sekarang UIN, dulu sudah ada Nalanda.
Berbicara tentang bahasa, bahasa di sini sudah lengkap. Bahasa Jawa itu sudah komplit, strukturnya ada. Berbicara tentang bagaimana ekonomi, bangsa ini sudah membangun peradaban ekonominya yang sangat tinggi. Kerajaan-kerajaan besar sudah muncul. Bahkan kerajaan-kerajaan di sini sudah bisa menaklukkan kerajaan multinasional. 1300 mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina. Berbicara tentang bangunan-bangunan besar, di sini bangunan besar, candi-candi sudah ada. Diceritani surga, orang sini juga nggak terlalu tertarik karena surga itu airnya mengalir, di sini air di mana-mana. Diceritani surga itu buah-buahan, di sini buah-buahan berlimpah. Diceritani tentang minum sungai, minum susu, sini nggak suka minum susu. Diceritani surga itu banyak perempuannya, orang sini nggak terlalu tarik dengan perempuan yang banyak. Kalau di Arab perempuan ini inferior, kalau di sini perempuan superior. Loh ya, struktur budayanya. Di sana berburu perempuan, berperang perempuan, mempertahankan klan, berburu laki-laki, mempertahankan klan laki-laki, berperang laki-laki, bekerja laki-laki. Kalau di sini berburu ya bisa perempuan. Bahkan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh perempuan. Makanya perempuan di sini tinggal mati, laki-lakinya aman. Nah, itu yang menyebabkan perempuan itu independen di sini. Makanya gerakan perempuan di Indonesia juga capek. Mengajarkan feminisme, mengajarkan gender juga capek. Karena perempuan di sini sudah mandiri. Jadi ini sudah komplit bangsa ini. Yang dibutuhkan cuma satu, memindah ketuhanan itu aja. Nah, ketuhanan di sini dikuasai oleh Brahmana. Brahmana ini sakti betul. Gini berubah sakti. Wali punya karomah. Makanya cerita tentang wali itu ya cerita tentang kesaktian, bukan cerita tentang bangun mekanisme pertanian apa. Kan aneh kalau kemudian ada cerita dulu Pak Hasanus Simon pernah menulis tentang bahwa wali itu ada yang ahli pertanian. Itu dari mana? Dari Gujarat. Gujarat itu bukan daerah pertanian. Bagaimana bisa menghasilkan ulama pertanian? Ulama pertanian itu ya Indonesia, karena Indonesia itu sawah. Perdagangan nggak masuk. Wong pedagang itu sudra. Nah inilah sebenarnya wali itu mengimbangi sudra. Cuman wali itu kalau bekerja memang nggak lumrah. Struktur sosiologi, antropologinya tidak tersebutkan, tapi hasil kerjaannya ada. Karena wali itu kalau bekerja itu kan download, browsing. Di Al-Quran disebutkan, wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa orang bisa tidak punya takut, tidak punya kekhawatiran? Karena qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi orang yang istiqomah menyebut asma Allah. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Ada yang 25 tahun, ada yang 3 tahun, Sunan Kalijaga. Itu kalau dalam bahasa sekarang itu download. Download kemana? Ke cloud-nya Allah. Jadi Allah itu di dunia ini punya cloud, punya hard disk besar. Ketika Rasulullah naik itu ditunjukkan, ini loh cloudku. Tempat di mana pusat data seluruh dunia itu ada di sini. Namanya Lauhil Mahfud. Orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, kalau orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Ada itu disebut. Ini lauh ini. Nah, wali-wali itu qalu rabbuna Allah tsumastaqamu download. Makanya wali-wali itu punya paketan data yang gede. Ngerti, ini program ini nanti mau jadi apa. Jadi sudah tertulis di situ dan itu di-download sama para wali. Nah, kita ini kan nggak pernah download, makanya kita ini selalu takut, selalu khawatir karena kita nggak ngerti program hidup kita itu seperti apa. Wali tahu. Karena kita kalau diajak download capek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lama. Nah, itu wali itu download. Nabi Muhammad 15 tahun naik turun Gua Hira.
dari usia 25 sampai usia 40. Wali-wali. Nah itu, makanya wali itu punya wifi. Nah kita ini nggak punya wifi, makanya kalau kirim data, kirim apa, karena nggak punya wifi kan harus cari wifi gratisan. Ke warung gitu .co.id. Nah kalau kita nggak mau kirim doa, kirim gambar kok nggak punya wifi, ya pakai wifi-nya wali, pakai wifi-nya Nabi, ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin, namanya tawasul. Kalau tadi itu .co.id free wifi. Dengan gitu. Kan itu pelajaran itu tentang cloud, itu sebenarnya tentang harddisk yang di langit pusat data itu. Makanya setelah .co.id terus kirim gambar, sama kita mau kirim doa ke orang tua nggak punya wifi ya ila hadratin nabi mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama syahada asal jamil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani li abaina ummahatina masyayikhina wajdati wajdatina wa nakhusun ila ruhi pakde waktul Fatihah itu ya kirim semua. Nah itu dari dulu, makanya kita nggak usah ribut. Oh doa kok nggak nyampe, doa dikirimkan nggak nyampe, lah kata siapa? Sepak bola aja nyampe. Lalu semalam kita nggak lihat kan di Kamboja itu, kita nggak lihat Thailand sama itu nggak kesana, cukup satu orang nyuting dibagi ke, naikkan ke satelit dibagi ke seluruh dunia. Di Indonesia namanya siaran langsung, jamnya sama, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini wali kan, wali ini makanya wali ini struktur yang sama dengan Brahmana. Nah kemudian wali-wali inilah yang akhirnya membentuk corak kehidupan Islam di Indonesia ini yang membentuk corak. Makanya kemudian kerjaan-kerjaannya ya kerjaan-kerjaan yang sangat besar, bukan kerjaan yang kecil-kecil. Sudah nggak ngurusi celana cingkrang, nggak ngurusi jenggot, itu nggak diurusi yang gitu-gitu. Itu kan pekerjaan kecil. Urusan celana cingkrang diselesaikan para wali. Wali datang ke sini pakai jubah baju syar'i. Ternyata nggak bisa dipakai nanam padi, maka baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Orang Indonesia nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan, udah gitu aja. Makanya problem isbal nggak terlalu serius di Indonesia. Anda mau cingkrang tinggal dilinting, Anda mau panjang tinggal diplotrok ke. Takbirnya juga enak, wong Allahu Akbar baina surah wa rukbah, ada cantolannya kan enak. Jadi itu sudah clear zaman-zaman segitu. Makanya wali-wali ini nggak ngurusi kecil-kecil karena memang pikirannya besar tentang bagaimana mengemban misi Islam yang harus ada di Indonesia, ketemu dengan peradaban yang sudah sangat maju. Sudah sangat maju. Alat musik kita itu terbaik dunia. Arab itu terbang kayu kulit, kayu muda, kulit muda. Eropa gitar, kayu tali. Sini gamelan. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh ini real kita. Jadi makanya wali itu nggak ngurusi yang kecil-kecil, itu udah diselesaikan. Tapi yang gede. Nah, bangsa yang sudah beradab ini gimana cara agar Islam ini bisa masuk, bisa diterima, dan kemudian tidak merusak yang kecil-kecil, yang masuk manusia sudah bisa hidup. Cina itu peradabannya keramik, di sini logam. Makanya ketika Cina datang ke sini bawa keramik, nggak laku di Indonesia. Ya dibuang di sungai-sungai itu. Orang bangsa logam kok dijuali keramik, kan kelasnya kalah. Jadi jangan dikira bahwa keramik itu lebih baik dari logam. Kita bangsa logam. Makanya Mongolia kalah karena kita bangsa logam. Nah ini bangsa-bangsa. Cerita-cerita besar kita punya, cerita cinta ada di sana, ada Kais Laila, ada Sampai Ingtai, ada Romeo Juliet. Sini banyak, ada Dayang Sumbi, ada Dandi Lumut, komplit. Sana orang kuat namanya Samson, sini ada Bantung Bondowoso. Di sana ada Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella, sini punya bawang putih, bawang merah, kan sudah komplit sebenarnya, sudah nggak ada lagi. Jadi bangsa ini sudah bangsa beradab. Jadi jangan dikira, makanya bagaimana kemudian para wali ini bekerja. Nah pekerjaan para wali itu yang paling berat dan hari ini bisa kita rasakan. Sampai kita menjadi seperti ini karena wali ketika membawa Islam
hadir dalam bagaimana memahami perbedaan bangsa. Bangsa ini sudah berbeda bangsanya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, perbedaannya komplit, tapi sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Islam bagaimana hadir di sini? Loh, makanya para wali ya tinggal download aja sudah. Downloadannya kira-kira apa ya? Oh, download langsung browsing. Ternyata ketika browsing ketemu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadikanlah negeri yang berbeda ini dalam konsep Rasulullah menggunakan konsep ra'iyah. Hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Dan itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia, menggunakan konsep ra'iyahnya Rasulullah, sehingga kita berbeda-beda tetapi hidup saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang kita pakai, dalam bahasa kita disebut rakyat. Jadi rakyat itu ya bahasa Rasulullah tentang ra'iyah. Hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama seperti waktu di Madinah, tapi hidup saling bertanggung jawab. Jadi kita ini ra'iyah. Negeri yang mengikuti konsep ra'iyah di seluruh dunia, satu-satunya bangsa muslim hanya bangsa Indonesia. Yang ke Eropa muslim kafir, habis. Yang ke Afrika muslim kafir, habis. Yang ke sini menggunakan konsep ra'iyah. Jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator atas nama Tuhan. Makanya khilafah tahririyah, ikhwanul muslimin gak cocok hidup di negeri ra'iyah. Gak cocok. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu adalah kaum miskin, kaum papa berkumpul bersatu menjadi pemimpin. Lahirlah diktator mayoritas. Makanya komunis yang nggak cocok di negeri ra'iyah, khilafah tahririyah juga nggak cocok di negeri ra'iyah. Makanya negeri ra'iyah ini hidup bersama-sama berbeda tapi saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Musyarakah kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Karena dulu yang nata itu adalah para wali, maka teritori ra'iyah disebut wilayah. Jadi wilayah itu bukti bahwa Indonesia itu negerinya para wali. Ra'iyah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penerus para wali dimanapun dan kapanpun, NKRI harga mati. Makanya UIN pun NKRI harga mati karena UIN menggunakan nama Syarif Hidayatullah. Maka nggak boleh anak IAIN pendukung khilafah, nggak boleh. Itu murtad itu. Ini kita mulai dari situ. Makanya konsep para wali ini kemudian adalah bagaimana Islam ini mendukung teori-teori besar yang memang digagas, yang menggunakan konsep dasar perjalanan peradaban Islam. Perjalanan peradaban Islam itu kalau di dalam Al-Quran kan jelas, wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi sendirian. Terus kemudian ketemu dengan orang-orang, walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Jadi yang galak sama orang kafir itu walladzina ma'ahu, orang yang hidup bersama Rasul. Kalau nggak hidup bersama Rasul, nggak ada pemimpin sekelas Rasul, kok galak sama orang kafir, ya ngawur. Orang bersama Rasul galak sama orang kafir, dibilang jangan hancurkan tempat ibadah, jangan bunuh anak kecil dan orang tua ketika perang, karena yang diperintah itu adalah orang yang hidup bersama Rasul mau. Nah sekarang sudah tidak ada Rasul, galak sama orang kafir, ya ngawur. Nggak ada perang menghancurkan tempat ibadah. Itu jelas walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini pergerakan peradaban yang dibangun oleh Islam. Setelah itu apa? Mathaluhum fit Taurat, mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman akhraja syat'ahu fa'azaru, yang harus bergerak ke semua wilayah, itu seperti tanaman. Nah, bagaimana menanam Islam di negeri yang berbeda,
pasti coraknya beda. Yang ditanam apa? Yang ditanam itu ya 65 itu rukun iman, rukun Islam itu nggak pernah boleh berubah. Mau apapun ketika menyebut Islam, ya antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Mawal Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu pokok, nggak bisa diganti. Syahadat yaitu, kitab yaitu, ketambahan apa ya nggak bisa. Wa rasulihi, ketambahan musaddiq ya ketahuan, oh bukan. Wa malaikatihi, ya ketambahan Lia Eden, ya ketahuan, kan gitu semua ketahuan. Sholat juga sama, haji di negeri manapun tetap harus ke Baitullah. Walillahi ala nasi hijjul baiti, ya sana. Nah ini nggak bisa dirubah. Tapi bagaimana cara menanam? Ya hiduplah di daerah yang berbeda. Beda lah, itulah makanya di sini itu ditanam. Makanya kayak saya mestinya Syekhun Ustadzun ditanam di sini ya jadi kiai. Kiai harus berbagi dengan Kiai Kebo, Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret. Syekhun Ustadzun musola berbagi dengan langgar. Gitu. Saum Ramadan berbagi dengan puasa. Padahal puasa itu adalah upawasa. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, persiapan muksa. Itu orang Hindu namanya upawasa. Kok ada ajaran nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan kok kayak upawasa? Maka Syahrul Siam disebut bulan puasa. Nyembah Sang Hyang ya sudah ada. Makanya kemudian sholat menggunakan nama sembahyang. Sama kayak sekarang. Motor itu sudah ada, dulu namanya Honda. Maka walaupun Suzuki datang belakangan disebut Honda. Hondamu apa? Suzuki ya gitu. Hondamu apa? RX King. Sebelum ada Indomie sudah ada Sarimi, maka Indomie ikhlas disebut Sarimi. Sebelum ada Shimizu sudah ada Sanyo, maka seluruh produk pompa air disebut Sanyo. Ya terserah mau dianalisis secara epistemologinya bagaimana, monggo yang sekolah. Tapi fakta sosialnya begitu. Ibu-ibu ya terserah mau dianalisis kayak apa. Seluruh kalau lebaran itu bungkusnya kongwan, isinya bisa rengginang, bisa wacek, bisa apa. Nah ini, nah makanya proses ini akhirnya berjalan, konsep ro'iyah ini berjalan. Nah bagaimana menjaga Islam dalam konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah. Nah inilah makanya kemudian Islam ini di sini hadir menjadi bagian dari sosial kemasyarakatan. Islam tidak semata-mata jadi tidak ada kemudian di sini walaupun UIN itu, walaupun Islamnya negeri, tidak kemudian ada Islam swasta, nggak ada. Ya Islam negeri ya, perguruan tingginya Islamnya tetap Islam sama aja, nggak ada kemudian Islamnya negeri, Islam swasta itu nggak ada. Yang ada itu ayam negeri sama ayam swasta. Nah itu. Dan makanya kemudian penerus para wali ini bagaimana membawa misi Islam ini selalu hidup bersama masyarakat, bersama musyarakahnya itu, bersama ro'iyahnya, itu yang dijalankan. Nah wali-wali ini membangun itu sehingga dengan konsep ro'iyah yang tadinya raja, hamba, kawulo, gusti, lebur. Yang kawulo boleh menyebut diri kulo, yang hamba sahaya, saya, yang Sunda abdi, abdi, yang pukulun dewa diturunkan menjadi ulun di Kalimantan. Nah, ini proses sosialnya luar biasa. Sehingga kemudian nggak ada yang lepas dari kehidupan kemasyarakatan. Jadi akhirnya Islamnya dijaga. Puasa sebagai rukun Islam ya dijaga oleh proses sosial. Nah proses sosial menjaga puasa itu ya salah satunya ada halal bihalal, ada mercon, ada kolak, ada hidup. Roda ekonomi bersama masyarakat berputar. Jalan, sholat ya hidup bersama masyarakat. Tidak pernah meninggalkan masyarakatnya. Makanya orang di Indonesia itu memahami ahli sunnah wal jamaah itu ya sunnah harus hidup bersama jamaah. Makanya sholat di sini aja yang selalu bersama masyarakatnya.
Kalau masyarakatnya di kampung, ya sholatnya mundur. Mestinya zuhur 11:30 bisa mundur jam 2:30 atau jam 2. Kalau sudah jam segitu belum datang, ya pujian. Robbana ya Robbana. Udah capek nunggu, tombo hati, kan nambani hatine dhewe udah capek. Kalau udah nggak tahan baru marah, diuruki anjang-anjang baru marah. Loh, itu proses sosial. Haji ya menggunakan proses sosial. Latihan dulu di lapangan, namanya manasik pakai triplek, walimatus safar. Boleh, jadi dia selalu hidup bersama masyarakatnya. Selalu begitu. Makanya Islam di Indonesia ini karena hidup bersama masyarakat, bersama sistem sosialnya dalam konsep ra'iyah, maka Islam itu jalan di mana-mana tanpa ada struktur dalam pengertian negara. Makanya Islam di Indonesia terjaga walaupun tidak ada negara Islam. Lah itulah sampai Profesor Nurcholish di sini dulu mengatakan Islam yes, politik no. Itu karena apa? Islam di sini terjaga bersama sistem sosial ra'iyah. Makanya bagi kelompok yang akan memisahkan Islam dengan sistem sosialnya, pasti dia berpikir tentang yang menjaga Islam harus negara. Makanya kelompok yang suka membid'ahkan sistem sosial berdampingan dengan agama, dia nggak punya sistem penjagaan. Jadi dia nggak punya sistem penjagaan Islam. Maka yang dia pikirkan adalah menjaga Islam dengan kekuasaan. Maka kelompok-kelompok politik Islam itu pasti berangkat dari kelompok yang setiap hari selalu membawa Islam itu harus pisah dengan budaya, harus pisah dengan sistem sosial kemasyarakatan. Makanya pendukung-pendukung kelompok-kelompok negara Islam itu rata-rata hampir 90% adalah orang-orang yang tidak bisa mempertemukan Islam dengan sistem budaya dan sosial kemasyarakatan. Karena apa? Seluruhnya dianggap bid'ah. Nah terus yang jaga Islam itu siapa? Ya negara. Coba aja di UIN, kelompok-kelompok yang selalu berbicara negara Islam itu pasti kelompok yang membawa Islam sendiri dan sepi. Tapi kelompok-kelompok yang bisa membawa Islam hidup bersama masyarakatnya nggak perlu berpikir tentang negara. Islam sudah dijaga oleh sistem sosialnya. Berdoa, ini kan berdoa. Doa itu kan perintah pribadi. Ud'uni astajib lakum. Tapi dengan konsep ra'iyah, doa ini menjadi sebuah kebersamaan. Kiainya tok yang doa, yang lain amin amin, 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 amin. Nah kalau yang doa semakin banyak, amin, amin, kiainya kepanjangan, yang amin, amin, itu kiainya paham. Oh, walhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak yang berdoa dibawa ke alun-alun, lahirlah istighosah kubro. Dari istighosah kubro apa yang tidak terserap? Roda ekonomi berputar. Orang jualan tahu juga laku, jualan apa aja laku. Nah kalau itu terus berjalan di Indonesia, sektor informal bergerak, terjaga oleh tradisi masyarakat. Kalau itu ditanggung negara, berapa negara harus nanggung per kegiatan itu? Kelahiran Nabi, ya maulid ya di kampung sini dijaga, mahabbah terhadap Nabi dijaga. Itu kalau sudah muludan berapa yang terserap? Tenda laku, sound system laku, larutan penyegar laku. Loh ini halal bihalal aja degan laku, sedotan laku. Ini roda ekonomi berputar. Itu di setiap tempat. Kalau itu kemudian dihilangkan dan ditanggung oleh negara, kuat nggak negara itu menanggung itu semua? Bagaimana proses sosial kemasyarakatan keagamaan membangun kerukunan, menyedot roda ekonomi, nggak kuat negara. Tapi di Indonesia jalan, sehingga tanpa investasi pasar tetap bergerak. Loh ini kan Indonesia, konsep ra'iyah ini. Itu terus solawatan kemana gitu. Itu kalau sudah solawatan sepanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing itu laku untuk gini-gini. Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua. Kalau yang mafia solawat kain hitam semua laku. Nah, ngurus orang mati semua berputar 3 hari, 4 hari, 100 hari. Itu kalau hall pasar bergerak bersama masyarakat,
yang tadinya ngurus orang mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi dengan sistem sosial begitu udah berputar. Ziarah ke makam wali, bis pariwisata laku. Lalu itu makanya corona bis pariwisata banyak berhenti karena gak terserap oleh orang ziarah. Sampai di makam wali orang jual nasi laku, jual tasbih laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Coba ini kita hitung proses ini. Proses ini kita hitung. Makanya Islam itu dijaga oleh sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia. Kalau sudah di makam rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini satu bis. Datang lagi satu bis di sebelahnya, sallallahu ala Muhammad. Enggak ribut, gantian gitu ya enggak. Sebelahnya datang lagi satu bis, ila kadratin nabiyil mustafa, muqamatin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah. Ya enggak ribut enggak. Yang fase Pak, dia enggak. Tiba-tiba satu orang datang enggak pakai rombongan, sendiri datang pakai jaket bagus gitu. Dikira copet, enggak taunya buka jaketnya. Bawa speaker kecil, rombongan dari UIN ditunggu di bis, itu ya rukun. Setelah itu terjadilah orang UIN ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Ini satu contoh. Yang IAIN Sunan Ampel, yang IAIN Sunan Kalijaga, yang IAIN UIN banyak Antasari, Raden Inten ziarah ke makam gurunya. Akan ada apa? Rasa cinta di mana guru-gurunya disemayamkan akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus berjalan, gurunya diziarahi, rasa cinta terbangun di mana-mana terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya tidak ada satupun teroris di Indonesia yang suka ngebom adalah orang yang suka ziarah kubur. Pasti mereka berangkat dari orang-orang yang anti ziarah kubur. Teliti aja sama IAIN. Teliti aja. Seluruh teroris itu nggak suka ziarah kubur. Mana ada yang ditakuti? Lah anak IAIN Syarif Hidayatullah suruh ngebom Cirebon, ya nggak berani. Ada makamnya Sunan Gunung Jati. Suruh ngebom Jombang, ya nggak berani. Ada makamnya Gus Dur, ada makamnya. Lah makanya orang yang nggak itu. Lah ini jalan. Nah proses ini berjalan. Makanya termasuk halal bihalal apa ini sebenarnya adalah sistem penjagaan terhadap kutiba alaikum syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dijaga pakai sistem ini. Nah inilah yang membuat Indonesia berjalan tanpa harus ada struktur kekuasaan negara Islam. Nah maka kelompok-kelompok yang selalu berbicara tentang negara Islam adalah kelompok yang tidak punya sistem penjagaan keagamaan secara sosiologi dan secara antropologi, nggak bisa. Makanya seluruh orang yang berpikir tentang negara Islam adalah orang yang paling sering bicara bid'ah, takhayul, khurafat, tauhid. Ini karena mereka nggak mungkin menggunakan sistem penjagaan sosial karena agama dibiarkan sendiri, bukan seperti tanaman, bukan seperti kazar'in. Kalau tanaman itu kalau masih muda disangga kiri dan kanan biar nggak jatuh. Nah inilah. Maka kelompok-kelompok situ nggak pernah berhasil membawa Islam dengan besar, nggak bisa. Seberapa kuat kekuasaan menjaga agama kayak gitu. Sementara manusia punya kecenderungan yang berbeda suku, beda bangsa, nggak bisa. Saudi itu nanti kalau sudah minyaknya habis jebol itu. Sekarang ada udah Madain Soleh udah dibuka. Suriah jebol, semua jebol. Bahkan Mesir yang mayoritas Islam ketika muncul gagasan Ikhwanul Muslimin, persaudaraan sesama Islam, jebol kok di sana. Bahkan ketua Ikhwanul Muslimin digantung sendiri sama orang Mesir namanya Mursi. Kenapa Ikhwanul Muslimin gagal? Kenapa Hizbut Tahrir yang di negara-negara mayoritas Islam gagal? Karena konsep tanzimul jihadnya Taqiyuddin An-Nabhani tidak mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada. Lah di Indonesia hidup dengan konsep itu. Makanya di Indonesia dengan konsep ra'iyah akhirnya berjalan. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa juga sama. Kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Ini yang nggak dilihat orang. Makanya anak-anak yang tidak mengenal wali itu belajarlah konsepnya para wali. Artinya masuklah ke IAIN, ke UIN, itu baru paham. Cuman UIN-nya harus punya kurikulum dasar ini. Kalau UIN sendiri juga sudah lupa ya, masalah. Nah, itu tergantung Pak Asep ini. Untuk mengajarkan ini kembali. Jadi UIN ini adalah jaminan Islam negeri. Yang kenapa tanpa ada negara Islam, Islam di Indonesia jalan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Hukumnya bisa disepakati bareng-bareng dan bisa jalan. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini. Setelah Rasulullah, Islam yang bergerak ke Eropa macet, udah macet. Padahal yang datang ke sana panglima perang Tariq bin Ziyad, ada seorang raja namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini kurang apa? Macet berhenti. Hanya karena Valentine's Day bubar. Yang ke Afrika nggak bergerak, cuman segitu-segitu aja. Yang ke Cina malah berhenti. Padahal semenjak zaman sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ke Rusia ya begitu-begitu aja. Kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia? Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang baca Quran, apal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, bahkan orang haji terbanyak ada di Indonesia. 60 tahun antri mana ada kalau nggak Indonesia. Nah, ini sesuatu yang ada, the real, this empiris. Sing liyane kan tuh. Loh, makanya sampai Amerika aja membayangkan itu. Bagaimana kekuatan tradisional di Indonesia mampu menjaga Islam tanpa struktur. Sampai akhirnya Sayyid Hussein Nasr menulis Islam tradisional in modern world. Itu kan masih ada. Kan bisa kita baca bareng-bareng. Sampai bagaimana kemudian orang Eropa, orang Mesir, orang Timur Tengah membayangkan ini harus ada sesuatu yang dimulai agar Islam tidak jumud. Harus ada apa? Harus ada dekonstruksi syariah. Karena syariat yang ada menghasilkan kejumudan. Lahir Abdullahi Ahmad An-Naim nulis itu. Lahirlah kekuatan-kekuatan, ada Muhammad Iqbal, ada tulis besar, Fazlur Rahman, pemikir-pemikir. Kini di sini kenapa? Ya karena di sini sudah jalan, ngapain dipikirin panjang-panjang? Orang Islam di sana kan bagaimana Islam kuat ini, udah enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja cukup. Roda ekonomi berputar. Loh, ini di Indonesia. Nggak tahu itu adik saya itu yang mau jadi profesor, sahabat Gun-Gun ini. Ini. Jadi kita di jalan. Yang kiai jalan dengan pesantrennya, yang profesor jalan dengan UIN-nya. Yang tidak pernah berpikir Islam harus dijaga oleh negara Islam. Cukup Departemen Agama, cukup di Indonesia. Karena Islam yang dibawa bergerak, saling mengikat. Dan kiai-kiainya juga tahu diri. Agama itu susah dibatasi karena selalu mengatasnamakan Tuhan. Apalagi kalau orang sudah berbicara agama, pasti menangan. Saya aja yang diundang halal bihalal menangan kok. Ngomong sendiri nggak ada yang bantah. Tapi saya termasuk kiai yang nggak sakti, bisa diinterupsi. Nah, siapa kiai yang ustadz yang paling sakti? Kalau sudah khutbah Jumat itu nggak ada lawannya. Makanya agar orang khutbah itu nggak ngawur, kiai-kiai kasih syarat, kamu mesti baca teks, kamu mesti pegang tongkat, karena kalau kamu baca teks pasti santun. Wong itakullah, lepas teksnya ditiup kipas angin bubar. Bawa tongkat pasti ya itakullah, nggak mungkin lepas gini, lepas tongkatnya. Loh, makanya orang-orang kalau khutbah bawa tongkat santun. Begitu tongkat dibid'ahkan, teks dibid'ahkan, lepas semua saudara Jokowi, ya begitu. Loh, ini kan problem sosiologi, antropologi yang udah diselesaikan di Indonesia. Makanya begitu menggunakan mimbar untuk kampanye, untuk apa, masjid, ya lepas gini enak. Oh, nggak ada tongkatnya lah. Kalau tongkatnya itakullah, bisa. Loh, itu santri itu menjaga negeri. Sehingga konsep ro'iyah, konsepnya jalan.
Gitu loh. Dan itu tuh rukun. Makanya dengan cara-cara yang sederhana, makanya penjenengan kalau bikin kerukunan di sini gak ada masalah. Ziarah aja ke makam Sunan Cirebon, ziarah situ, selawatan, mesti rukun sama, nggak rukun dengan hanya dengan Civitas Akademika, rukun dengan penjual tahu, rukun dengan apa, rukun semua. UIN akan dimiliki oleh semua orang, karena semua orang akan datang ke UIN ikut sholawatan, dari yang jual tahu, dari yang jual slayer, dari yang jual gagang pancing, sampai copet juga mungkin rukun datang. Duh. Jadi jangan dilihat kemudian, oh ini bid'ah. Lah kalau Anda bid'ahkan semua, maka Islam akan menjadi tersendiri. Jadi Islam sudah nggak punya daging. Makanya kalau Islam sudah nggak punya daging, nggak punya apa, tinggal tulangnya aja. Ya sudah, kalau masak nggak ada dagingnya, ya micinnya aja yang diperbanyak. Karena semua sudah berbicara tentang Islam yang murni, maka ketika menjalankan Islam, micin yang harus diperbanyak. Maka lahirlah generasi micin. Saya dulu yang ngomong, kenapa di Indonesia harus ada generasi micin? Karena ada kelompok-kelompok yang membawa Islam tinggal tulangnya, sudah nggak ada dagingnya, udah nggak apa, karena semua dagingnya bid'ah. Lahirlah generasi huwa, itu kan sebenarnya untuk itu, untuk mendukung ini. Nah itu makanya kalau dulu dalam bahasa Cak Nur, Islam doktrin dan peradaban misalnya, ya ini sebenarnya yang dibicarakan. Ini yang dibicarakan tentang bagaimana menjaga keagamaan. Pak Profesor Dr. Harun Nasution sesungguhnya kan berbicara tentang itu. Makanya orang di Indonesia sudah nggak perlu lagi ngomong ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Minkumnya, lah minkumnya siapa? Mukhotobnya sekarang pasti masalah. Kegagalan pasti berawal dari situ. Nah ini Islam dijaga oleh sistem sosial. Makanya itu jangan dipandang sebagai wah itu kan tradisional itu kan Islam tradisional, kita kan Islam kaum yang berpendidikan, intelektual. Ya intelektual kan juga sama, Anda intelektual lah. Tapi murid-murid mahasiswa itu dilahirkan dari keluarga-keluarga tradisional. Mahasiswa UIN itu 90% dari mahasiswa tradisional di kampung-kampung sana. Karena yang pinter-pinter biasanya masuk UI. Iya kan UIN ini kan kampus ya yang nggak lolos di UMPTN kan dulu. Ya nggak tahu, jangan-jangan sekarang masih begitu kan? Sekarang mungkin udah enggak karena sama-sama universitas. Kalau saya dulu emang cita-citanya masuk IAIN. Saya IAIN dulu sempat sekolah walaupun lama 20 semester. Iya, saya kadang dimarahi sama dosen. Kenapa kamu nggak masuk? Loh kan itu kalau bapak datang, saya nggak datang dihitung. Nah kalau yang saya datang bapak nggak datang kan nggak pernah dihitung. Jadi nama-nama wali itu sesungguhnya kenapa disematkan di Universitas Islam Negeri? Itu sesungguhnya tidak lain tidak bukan untuk menjelaskan bahwa Universitas Negeri ini harus selalu menjadi garda terdepan bagaimana membawa agama ini tetap menjadi sebuah konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah, ini tetap berjalan. Dan Indonesia nggak main-main dengan konsep itu ya, nggak main-main. Karena konsep itu tidak berada di ruang seminar-seminar belaka, tapi itu sekarang tertulis dalam sebuah sila Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nggak main-main. Nah kalau sudah seperti ini kan pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ditanya negeri paling sunnah di dunia mana? Kalau bukan Indonesia. Negeri paling sunnah itu ya Indonesia itu. Dijaga betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Sunnah dan jamaahnya nggak pernah terpisah. Sehingga negara juga nyaman merasakan nikmatnya Islam di Indonesia. Nggak perlu ngerawat, dirawat sendiri oleh rakyatnya. Dan ruang publiknya cukup besar akhirnya. Ruang publik tidak hanya milik IAIN, milik pengajian kampung juga menjadi ruang publik untuk pengajian. Makanya setiap ada acara keagamaan pasti ada pengajian. Disitulah maka Indonesia selamat. Butuh apa? Ngomong sama kiai. Kiai setiap hari ketemu paling tidak satu majelis itu 10.000 orang. Saya kalau setiap hari itu kalau 10 kali dalam satu majelis rata-rata
10.000, kalau kemudian sehari saya kadang sampai 10 kali, sampai 8 kali, 80.000 orang pesen apa sama saya, tak sampaikan. Gagasan besarnya UIN apa, ngomong sama saya, tak sampaikan ke kampung dengan bahasa kampung. Makanya problem Indonesia selesai semua. Semua negara kena problem radikalisme. Seluruh kiai ikut ngomong anti radikalisme di kampung-kampung. Ya selamat. Ini bendera tauhid. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamu anti loh, ini liwak ya. Enggak, kami anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Udah beres. Ini lagu Syiah ini, Haddad Alwi. Bahaya ini, lagu Umi. Halah, lagu gitu aja bahaya. Di Indonesia yang lebih serem banyak. Lah apa? Lagu indung-indung itu serem itu. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah gitu loh. Loh itu kalau itu lagu Syiah itu pasti Syiah gulat itu, gak mungkin Syiah Rafidhah. Loh kan ya itu bukan Syiah, bukan Aisyah istri Rasulullah, itu ya Aisyah Betawi lah gitu kan. Enak. Lagi Covid gitu, semua orang Covid. Pemerintah susah menjangkau masyarakat. Kayaknya dibilangin, "Yai, jelaskan tentang Covid." Ya. Ini makhluk Allah juga. Kita nggak takut sama Covid. Alah, nggak usah gitu. Singa juga makhluk Allah. Kamu nggak usah takut singa, tapi tidurlah samping singa. Mati kamu dimakan singa. Gitu aja, Kiai. Ini zaman teknologi. Saudara-saudara sekalian, manusia berdosa karena mulutnya nggak bisa ditahan. Karena medsos membuat orang bisa berbicara dengan mulutnya sesuka-suka. Kemudian yang kedua, melihat dosa dengan jempol, karena ini teknologi. Buka-buka situs porno pakai jempol, mitnah orang pakai jempol, nulis di kipet. Dosa manusia sekarang ada dua, di mulut dan di tangan. Maka turunlah corona. Agar mulut tidak lagi berdosa harus pakai masker, agar tangan tidak berdosa harus pakai hand sanitizer. Betul, betul katanya. Padahal kiainya ngarang, dia nggak ngerti. Loh, jadi makanya kadang kalau kiai-kiai itu menjelaskan sesuatu tidak sesuai dengan standar ilmiah, nggak usah dimarahi. Wong memang punya ini coba itu, nggak ada hubungannya. Corona kok pakai mulut sama pakai tangan, tapi masyarakatnya damai, betul, betul. Nah ini kadang jadi di Indonesia. Nah ini kalau sudah jalan gitu lah, sudah jalan kerukunan ini jalan, enak bangsa ini menyongsong perubahan dunia di masa depan, karena hanya kerukunan yang mampu menjadi jaminan bahwa hidup ke depan adalah hidup yang bisa diandalkan. Nah, ini makanya udah bagus ini Pak Asyep. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Ini baru permulaan, belum mulai ngaji saya. Ini belum mau idhoha sana, ini baru muqaddimah. Jadi kalau Ibnu Khaldun punya muqaddimah yang panjang, ya ini saya ngaji muqaddimahnya panjang. Jam berapa? Nah, kalau udah panjang nanti aja terusannya kapan-kapan kan bisa. Loh kok nggak ada? Oh, sudah hampir jam 12 ya, ini aja dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Sudah sampai jam berapa Pak Rektor? Udah segini aja, nanti kita lanjutkan lah, yang penting. Saya juga mau perjalanan ke Palembang. Ini dibaca sama Pak Rektor ini saya. Saya perjalanan dari Jogja mau ke Palembang karena mau ke Jambi, terus ya ada di transit dulu sebentar di UIN. Ya insya Allah tanggung jawab sesama alumni UIN. Tapi saya bukan alumni UIN, alumni IAIN. Ini teman-teman saya. Ya dulu begitu. Kuliah yang paling lama itulah yang paling pintar. Jadi yang kadang kita lupa itu bahwa struktur negara. Kenapa banyak sekali orang yang sekarang negara Islam, membayangkan Islam itu akan dijaga oleh negara. Padahal hampir seluruh dunia sekarang sudah bermasalah penjagaan Islam oleh negara. Pasti jebol sekarang. Tapi Indonesia tidak dijaga oleh negara, hanya Departemen Agama. Ini sejalan karena apa? Islam berbaur, menyatu dengan sistem sosial
rakatan itu yang paling mahal di Indonesia. Semoga kita semua dalam ridha Allah dan kita semua terutama UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN yang garda depan pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia, dan kita semua akan punya anak-anak yang nanti insya Allah bisa meneruskan keuinan Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ternun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungo betul. Dungo betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzikram. Bidaka ya Allah bi syakrin ya Allah ij'al auladana dzurriyyatana salamatan minal khair ibadan wa sunul qiyamah. Bidaka ya karim tamim bina'ana ya Allah ya karim tamim bina'ana وإن شرف ذات الله بجاه المصطفى سهل علينا لآبائنا أمهاتنا مشايخنا وجل المؤسس وإن شرف ذات الله يا الله الذين سمعوا منهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل قبر متمر هذه الجنان اللهم اجعل مطعم فرجا من القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بأكمل من نرجي له ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنة ربنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وهي لنا من رشد وهي لنا من رشد لك يا الله لك يا الله جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين